Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Hmm, Bapak juga alhamdulillah sehat gitu ya. Nah, terus ini kan selama di rumah aja ada kegiatan apa nih? Rebahan. Nah, bantu orang tua bagus tuh. Nah, emang di saat kondisi kayak gini ya di rumah kalian juga tetaplah harus gitu ya, melakukan kegiatan yang produktif gitu ya, yang nggak rebahan aja. Kalian juga bisa kayak ya salah satu kayak buat TikTok gitu ya, itu juga produktif gitu ya. Nah, dan jangan dilupakan juga tugas kalian sebagai siswa gitu ya, belajar di rumah. Nah, ini penting banget nih ya. Nah, sebelum mulai mungkin kita presensi dulu aja. Ada ya, ada berapa sih siswanya? Oh, 30 ya. Oke. Berarti hadir semua nih ya. Nah, mantap mantap, hadir semua. Oke. Jadi pertemuan kita kali ini ya akan membahas, saya akan membicarakan tentang eh, kenapa sih yes, ya, kok dia nggak asik akhir-akhir ini. Nah, jadi pembahasan kita kali ini kok berkenaan dengan mungkin kalian juga pernah merasakannya gitu, pengalaman kalian ya, ada temen kok akhir-akhir ini dia kayak apa ya, diajak main gitu apa nolak, terus menghindar, terus jadi panggil melengos gitu ya. Nah ya, pokoknya kayak dia gak asik lagi lah gitu ya. Kenapa sih teman-teman, apa kenapa temen kita kok kayak gini gitu. Nah, jadi bapak akan membahas hal ini. So, jadi pertama, tapi sebelum kita mulai mungkin kalian coba berpasangan dulu ya. Ya, cari pasangan yang bebas ya kan. Kalau misalnya nggak punya pasangan ya udah terima aja, nggak apa-apa. Udah, gimana gimana, jangan ribet dong. Oke, udah ya. Ya udah semua dapat pasangannya. Mantap. Oke, kita mulai ya. Jadi gue pengen tahu dulu nih, ada nggak sih pengalaman kalian gitu ya yang berkenaan dengan tadi, kayak misalnya temen kalian kayak berubah, terus diajak main udah agak susah gitu, pokoknya ya udah beda lah gitu, bukan dia bukan yang dulu lagi ya, bukan yang dulu lagi. Nah, ya boleh deh satu orang, siapa? Oke, Adi. Adi sok mangga. Oh, jadi pas diajak main gitu ya, kok dia akhir-akhir ini dia nggak mau ya diajak main gitu ya. Main apa tuh? Oh, mabar. Ya, dia nggak mau lagi diajak mabar gitu ya. Terus grup juga keluar ya, gitu. Oh, jadi kalian punya grup mabar gitu ya di kelas. Oh, siap. Ya, gimana? Nah, iya, kayak gitu, kayak tadi cerita Adi ya, yang udah dengar tadi. Eh, Gimana ya? Kayak kita merasa bahwa ya ketika misalnya ada teman kita yang kayak gitu, kita merasa juga bersalah kadang-kadang kan, atau mungkin kesel juga ini, kok dia kenapa kayak gini, dan kita bertanya-tanya gitu, dan akhirnya timbul pikiran-pikiran yang gak rasional, mungkin kayak kita merasa kenapa ya dia kayak gitu, apa gue salah, apa gue jahat ya, pokoknya kayak gitulah. Nah, dan ini mesti dipahami juga dan mesti kalian mengerti gitu kenapa. Nah, ini tuh ada kaitannya dengan kepekaan sosial. Nah, sudah kita tahu sendiri, kepekaan sosial kan berasal, kata dasarnya peka ya, peka ya, sensitif. Nah, ini jadi dari sini kita belajar gitu ya, untuk akhirnya memahami bahwa sebenarnya ada apa gitu dengan teman kita aja. Nah, kepekaan sosial ini sangat penting banget. Nah, untuk akhirnya kita mengenal orang lain dan situasi
dan apa yang yang bisa kita lakukan gitu di dalam lingkungan sosial. Nah ini penting banget nih, dan kalian mesti memiliki keterampilan ini, kepekaan sosial ini. Nah terus uh, dari tadi yang cerita Adi gitu, menurut kalian gitu, alasan apa sih kok bisa temennya itu ya nggak usah sebut merek ya, namanya temennya itu kok keluar grup gitu, terus keluar ya tadi dia nggak mau diajak mabar gitu. Oke, pertama ada masalah sama salah satu dari grup itu ya, boleh misalnya kalah mulu kalau ngereng, bisa iya benar, bisa juga tuh sakit hati mungkin karena dicengin atau gimana gitu ya. Punya masalah. Nah hal ini tuh mesti disadari gitu ya, kayak apa sih kira-kira. Nah, terus gimana sih caranya gitu ketika kita menghadapi teman kita yang seperti ini. Nah pertama yang mesti kita sadari adalah coba cari tahu gitu, apa sih yang sebenarnya yang sedang kita alami dan kita rasakan. Terkadang kayak itu tuh cuma sepihak aja, kayak misalnya dia lagi sebenarnya tuh ya misalnya ada teman kita lewat, terus kita lihat dia, terus kita panggil dia nggak nengok. Nah di situ, di sini terus kamu merasa bersalah lah, atau merasa kayak udah gini gimana, dan akhirnya timbul emosi-emosi yang negatif gitu. Nah di sini kalian mesti pahami juga gitu, sebenarnya ini nih apakah bener dia kayak gitu ya kan. Dia tadi emang kayak sombong, mungkin dia kesal sama kita. Nah apakah bener kayak gitu, ada nggak buktinya kayak gitu ya. Nah ini itu juga sadari juga perasaan kamu mungkin saat itu. Nah mungkin saat itu kamu kayak lagi gamut atau bete gitu, terus jadi mikirnya yang enggak gitu ya, tentang teman kamu itu. Nah, udah. Terus selanjutnya itu cobalah gitu ya, kan tadi tuh mungkin aja gitu kan, tadi kayak dia dicengin ya kan di grupnya, terus dia jadi males gitu kan, jadinya dia keluar atau kayak ya mungkin. Nah dari sini kalian yang kedua nih, cara ini adalah coba untuk kayak mengevaluasi gitu, bagaimana sih kalian berinteraksi dengan teman kalian. Nah mungkin aja gitu ada perkataan kalian yang itu menyakiti dia. Nah dari situ kita coba deh mulai tanyakan sama dia gitu, sama teman kalian yang kayak berubah gitu ya. Coba tanyain, terus lu kayak gimana gitu, seneng gak kalau bisa gitu, terus kayak ada perkataan gua yang salah sama lu. Nah gitu, coba tanya-tanyain hal itu. Kayak bisa jadi apa sih ya, kita ada kata yang menyinggung perasaan dia gitu kan, gitu. Dan akhirnya dia berubah gitu, dan akhirnya dia kayak sikap dia berubah, dan akhirnya nggak asik lagi ya. Karena tema kita kali kan, kenapa sih kok dia nggak asik lagi ya, gitu. Nah jadi ini tuh perlu ya coba ditanyain, karena sekarang ini tuh membuat kita terjebak pada pemikiran-pemikiran yang gak rasional tadi gitu. Dan akhirnya kita berpikir enggak gitu tentang teman kita, terus dan tentang diri kita. Nah coba ditanyain, itu sih yang paling penting. Nah dari sini terus baru kalian bisa mengevaluasi cara berinteraksi kalian. Kalau bisa kalian masih ragu atau tanyain, cobalah kalian bersikap lebih baik dan lebih positif gitu ya ke teman kalian, dan coba untuk menjaga dan tidak menyinggung perasaannya. Nah selanjutnya apa ya, ketika kira teman kalian kayak gitu, kalian berpikir gitu. Yang ketiga nih ya, cara ketiga itu bahwa ingatlah kalau kamu itu tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Nah ini yang perlu disadari ya, kayak kan dia bersikap seperti itu ya, kita nggak bisa kontrol dia buat kayak ya buat temenan terus sama kita ya, mungkin ya karena emang itu mungkin aja ada keputusannya dia atau gimana ya, kita nggak bisa mengontrol. Nah jadi yang bisa kita lakukan ya coba tanya, terus kita coba rubah gitu. Yang bisa kita rubah kan, karena yang bisa kita ubah itu diri kita sendiri, nggak bisa kita ubah orang lain. Ya bisa, cuman dengan cara kita juga mengubah diri kita dan bagaimana sikap kita atau perilaku kita terhadap orang itu.
ya kan. Nah ini perlu disadari juga bahwa kayak kita tuh bisa gitu mengendalikan orang lain, mengontrol orang lain. Nah, akhirnya kita juga yang nggak terlalu mikirin ya kayak gitu, dan timbul pikiran negatif tentang diri kita dan orang lain itu. Nah terus coba deh, udah melakukan ketiga step itu. Nah yang keempat ini, coba melakukan konfrontasi. Nah yang tadi tuh udah bapak sebutin yang dari tadi ya, coba tanya ini, terus coba ajak ketemu gitu ya, terus ngomong keadaan dia gimana, terus kenapa dia kok akhir-akhir ini ya, pokoknya segala keresahan kalian tentang teman kalian itu coba katakan gitu ya. Yang di bapak rasa juga perlu ya, dan emang ini gak mudah ya kan, karena ya balik lagi kan, mungkin aja dia emang bener lagi sulit dihubungi atau gimana, dan tapi kalau bisa seandainya ada kesempatan ini bisa dilakukan. Nah selanjutnya itu ada ini yang terakhir ya, berikan dukungan jika teman kalian itu memiliki masalah dan minta maaf kalau bisa kalian bersalah. Kan tadi udah ditanyain tuh ya, terus dia cerita tuh kenapa sih dia pergi atau kayak udah gak asik lagi. Nah ini coba gitu, kayak berilah dukungan. Kalau bisa dia cerita dia ada masalah gitu, mungkin aja ada masalah di keluarganya, masalah ekonomi, terus dia kayak kerja atau segala macam, dan itu akhirnya membuat waktunya tuh berkurang sama kita gitu. Terus nah ini perlu banget gitu ya, kita dukung lah, kan kita sebagai teman gitu membantu dia, walaupun kita nggak bisa membantu, kita dukung dia, semangatin dia, support dia gitu, apa yang bisa kalian lakukan yang bantu kayak gitu. Nah di sini kalian juga mungkin bisa mengembalikan gitu teman kalian pada ya biar bisa main lagi kayak gitu kan. Nah, selanjutnya kalau misalnya itu ya, kalau misalnya ada salah ya tentu minta maaf. Jadi misalnya kalian ada kata-kata yang menyinggung ya kan, dia ngomong tuh kesel sama lu lagian misalnya kayak gitu ya, terus ya kalian minta maaf, terus dan coba gitu ubah cara atau interaksi kalian dengan teman kalian yang mungkin aja gitu, cara interaksi kalian ya mungkin karena emang semua orang yang nggak punya semua orang tuh nggak sama, kemudian dia nggak punya kapasitas ya kalian bercandain ya kan, kalian ceng-cengin ya, mungkin ada satu orang dua orang yang itu dia nggak bisa gitu, dan dia bisa merasa dia itu, dan itu memang nggak baik ya. Kalau bisa hindarilah ceng-cengan kayak gitu ya. Nah dari bapak sih itu aja. Nah cuman ini kan sekarang kalian berpasangan, coba deh kalian saling membagikan cerita kalian. Nah kalian punya teman kan pasti ya, ada nggak sih kalian punya pengalaman yang kayak ini temen akhir-akhir ini dia berubah, atau kalian temen gitu, terus kok akhir-akhir ini dia menghindar, atau ada masalah temen akhirnya kalian renggang ya, dan emang itu salah satu ujian dari pertemanan ya. Ini ketika kalian bisa berhasil melewatinya ya kalian udah berevolusi gitu pertemanan kalian, mungkin bisa ke arah lebih baik ya kan. Kan itu. Nah di sini kenapa sih ini penting gitu, kenapa ini sih perlu ya, karena ini salah satu cara bagaimana kalian meningkatkan pekan kalian gitu, pekan sosial mulai dari kalian memahami teman kalian. Terus ya kalian tentu punya teman dan coba kalian dukung ya kan, kalau misalnya ada masalah kalian juga peka gitu lah terhadap keadaan dirinya. Dan ini itu banyak sekali gitu ya kalian yang memiliki pengalaman ini, memiliki teman yang berubah gitu sewaktu-waktu, terus kayak ya udah gak asik lagi, udah gak mau diajak main gitu ya. Dan ini penting gitu ya, kalian sekarang kan berpasangan, coba bagi cerita gitu, dan nanti ketika kalian ini sambil aja ya, sambil dengar itu ngomong, kalian lanjut aja ya, kalian bisa tulis lah di ya pokoknya silahkan lah. Nanti kalau misalnya udah, nanti boleh lah salah satu dari kalian gitu membagikan ceritanya gitu ya, nantinya kalian seperti yang tadi Adi udah lakuin. Cuma ini kan kalian berpasangan, terus kalian kayak lihat apa sih yang bisa diambil, terus kalian juga bisa bantu teman kalian gitu. Tadi kan udah dikasih tau tuh yang sih, kayak bisa aja cari alasan-alasan lain, terus atau mau ngasih saran gitu ke teman kalian yang punya temen yang akhir-akhir ini udah ngasih gitu ya. Kayak bapak tunggu sekitar 2 menit lagi ya.
Ya gimana? Udah? Oke udah ya. Ada yang mau coba bagiin nggak pengalaman kalian gitu? Kayak tadi seperti ada di awal. Oke, siapa? Oh, Nugraha dan Yuni ya. Oke, coba deh kalian nyalain suaranya. Coba cerita gitu. Nah, mau dari pengalaman siapa? Oh, pengalamannya udah. Oh, kasusnya sama kayak si Adi ya. Ya nggak apa. Nah, terus tadi gue udah cerita kayak gitu ya. Nah, terus dari Yuni sendiri berpikir gimana tentang kejadian tadi? Apa yang dialami sama temennya si Adi dan Nugraha ini? Jadi kamu ngeliatnya kayak ya terkadang dalam permainan suka toksik gitu ya, suka ngata-ngatain ya segala macam, dan itu mungkin menyinggung perasaannya. Iya sih benar, bisa jadi ya. Terus, oh iya bisa juga tuh apa sih kayak dia punya masalah keluarga kayak gitu ya, tahu kayak ya dia coba membatasi dirinya untuk kayak nggak terlalu berlebihan sama dia ya, bisa ya, positive thinking sekali kamu ya, bagus. Oh sama yang tadi udah disebutin ya, kayak ya tadi kayak dia tadi kayak bisa kalah mulu atau ya ceng-cengan. Oke. Ya sama ya, cuman tadi tambahan dari ini mungkin aja dia punya masalah keluarga, mungkin dia ya kayak gitu. Nah dari ini sendiri kayak ngeliat gak sih gimana sih caranya gitu, mungkin aja ada nih tadi kan masukan dari apa tips atau cara dari bapak kan ada tadi cuman 5 ya, mungkin dari Yuni sendiri ada punya cara tersendiri mungkin gitu. Oke, secara garis besar sama. Oh ya apa sebutin aja. Oh coba ajak lagi ya, coba ajak lagi ya, tanyain ya tadi seperti yang bapak katakan ya. Nah iya bener ya, tapi ya coba ajak main ya, ajak main lagi ya di luar dari kan ini grup mabar gitu ya, coba main bareng ya, secara offline gitu beneran ya, ajak main gitu ya. Nah gimana Nugraha? Ya coba ya, nanti dicoba ya. Ini jujur ini ya sangat penting sih buat kalian, dan kita pahami bahwa setiap orang tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Kita juga sebagai orang sekitar ya kan, itu apalagi itu sebagai teman kita juga pasti bakal sensitif ya. Ini hal-hal apa saja yang itu bisa menyinggung perasaan dia, terus bagaimana pandangan dia, terus bagaimana sih akhirnya di situ kita bersikap terhadap dia itu seperti apa sebaiknya, bagaimana tidak menyinggung, tidak menyakiti kayak gitu. Dan ini sangat penting untuk akhirnya kita mencoba untuk memahami orang lain. Oke, mungkin isi itu aja dari bapak. Coba deh kalian ya, tadi yang tips-tips itu, cara-cara dari bapak udah dikasih tahu ya, diterapkan gitu ya, dipakai. Mungkin kalian juga sekarang punya temen yang kok akhir-akhir ini lagi ngasih gitu ya, lagi diajak main susah gitu ya, terus dihubungin sulit gitu. Nah, coba deh coba tanyain, kunjungin rumahnya gitu kan ya, tadi kata Yuni ya, terus ngobrol, ajak main ya. Nah penting dan perlu banget kalian ya punya keterampilan ini ya kan, untuk akhirnya kalian bisa bersikap sesuai, tidak menyakiti gitu orang lain, dan karena kalian bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Ya mungkin segitu aja sih dari bapak. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kata-kata yang mungkin kalian juga kurang
buat kalian gitu. Mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi